Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada malam hari ini kita kembali ke program online dari Kopi Tama, yaitu Jati Diri Seorang Muslim. Nah, ini sebelum kita lanjut, kita flashback dulu kemarin yang telah dibahas oleh Bang Ari, yaitu tentang 3 pertanyaan besar bagi manusia.
yaitu dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup, dan akan kemana setelah kita mati. Nah, kemarin tuh contohnya adalah dalam suatu penciptaan pasti ada tujuannya. Contohnya yang kemarin itu dibawakan adalah handphone. Penciptaan handphone pasti digunakan untuk komunikasi, SMS, telepon, dan sebagainya. Tidak mungkin digunakan untuk yang lain. Nah, semua itu nanti akan dijabarkan satu persatu. Terus bagaimana kita bisa mengetahui sih bagaimana cara mendapatkan jawaban dari 3 pertanyaan itu. Nah, sekarang kita dengan pemateri baru, eh, tim dari Kopi Tama juga, yaitu Bang Rizal, yang akan memaparkannya. Mungkin dari Bang Rizal sendiri ada eh, cara atau metode yang nanti akan dijelaskan bagaimana sih kita biar bisa tahu nih 3 pertanyaan besar itu bisa kita bongkar. Nah, nggak mungkin kan tahu-tahu kita langsung tahu kayak handphone, nggak mungkin kita bisa tahu tanpa ada buku petunjuk. Nah, nanti dari Bang Rizal apa penjelasannya bisa langsung kita dengarkan. Untuk mempersingkat waktu, karena memang kita jeda waktunya hanya 10 menit sampai 15 menit agar durasinya itu bisa lebih maksimal bagi teman-teman lebih mau mendengar, karena kalau terlalu lama kebiasaan teman-teman bosan mendengar. Jadi kita batasi durasinya sekitar 10 sampai 15 menit. Ya. Oke, langsung aja ke Bang Rizal, saya persilakan. Terima kasih Bang Sandy. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Terima kasih atas kesempatannya Bang Sandy karena telah mempersilahkan saya ya untuk mengisi dan jadi pemateri lah di live-nya Kopi Tama. Biasanya juga kalau ngisi offline saya juga bisa jadi pemateri biasanya. Kalau enggak Bang Jack. Nanti semoga selanjutnya bisa diisi yang lebih mantap lagi lah. Karena alhamdulillah dari sekian banyak sakofa Islam yang sudah saya pelajari, insya Allah ini bisa lah menjelaskan tentang apa yang kemarin sudah Bang Ari jelaskan ya. Bang Ari kemarin kan membahas soal Al-Uqdatul Kubro tuh, atau 3 pertanyaan mendasar, 3 pertanyaan besar kepada setiap manusia dimanapun dia berada. Jadi eh, setiap manusia ya. Jadi Bang Karijal katakan di sini setiap manusia, siapapun dia, agama apapun dia, ras apapun dia, warna kulitnya apapun itu, pasti di benak itu pernah terbesit tentang 3 pertanyaan besar itu. Dari mana dia, akan kemana dia, dan hidup di dunia ini itu tujuannya untuk ngapain sih. Nah, untuk menjawab ketiga hal tersebut, yang pasti kita harus mencari ya. Jadi, nah, pasti dari teman-teman di sini semua itu gini, saya pun dulu waktu sekolah kalau punya pertanyaan di benak pasti rasanya pastilah setiap kita itu pasti ingin terjawab ya. Nah, 3 pertanyaan besar ini jawabannya itu bisa dibilang gimana ya, gampang-gampang sulit kali ya. Soalnya eh, kalau dijawab gampang pun kalau diterangkan itu sulit. Jadi gini, misalnya Kak Rizal nih tanya ke teman-teman, mungkin dari teman-teman di sini sudah pada tahu semua ya kalau Kak Rizal tanya seperti ini. Eh, Antum dari mana? Eh, Jawab pasti, oh dari Allah. Oh oke. Okay. Terus di dunia ini mau ngapain? Buat ibadah. Oke, okay. Gampang kan jawabnya. Terus nanti habis hidup ini mau kemana? Ke akhirat. Nah, di akhirat tinggal nanti itu 2 pilihan aja, surga atau neraka. Gampang kan jawabannya kan? Tapi itu tidak semudah itu menemukan jawaban itu gitu loh. Maksudnya mencerna supaya kita tuh mengerti, oh ternyata ini tuh tujuan dari hidupku itu gitu. Itulah mengapa untuk menjawab Al-Urwatul Kubro tadi, 3 pertanyaan mendasar itu kita perlu yang namanya. Nah, di sini juga Kak Rizal mau menjelaskan bahwa bagaimana kita memahami menjawab pertanyaan tersebut, yaitu dengan awalnya dengan berpikir. Nah, pasti dari teman-teman di sini semua setuju bahwa setiap manusia itu diberikan akal untuk berpikir mengenai apa sih. Jadi saya mau mengutip dari buku
yang berjudul Peraturan Hidup dalam Islam dari Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Nah, ini pas banget ini dengan materi ini ya, dengan materi 3 pertanyaan mendasar ini. Di sini bab pertama judulnya Jalan Menuju Iman. Jadi sebenarnya kalau kita mau menjawab, kita sudah mau menjawab 3 pertanyaan tadi, itu sebenarnya kita tuh sedang berjalan kemana? Berjalan kita menuju iman gitu loh ya. Jadi nah ini kata Syekh Taki di sini di paragraf awal sini, Syekh Taki katakan bangkitnya manusia tergantung pada pemikirannya tentang hidup, alam semesta dan manusia, serta hubungan ketiganya dengan sesuatu yang ada sebelum kehidupan dunia dan yang ada sesudahnya. Nah, jadi dikatakan di sini bahwa Setaki bilang manusia itu bangkit dalam artian eh, bangkit dalam artian itu tadi menjawab 3 pertanyaan tadi, yaitu tergantung pada pemikirannya. Pemikiran tentang apa sih? Tentang hidup, alam semesta dan manusia. Nah, terus kalau kita nih pikirkan hidup dari bayi hidup terus sampai tua, nanti di akhir kehidupannya tua meninggal gitu, itulah hidup ya kalau kita memikirkan hidup. Terus selanjutnya kita memikirkan tentang alam semesta. Jadi apa sih yang perlu dipikirkan tentang alam semesta ini? Bahwasanya alam semesta ini itu ciptaan. Alam semesta ini semuanya diciptakan ya. Nah, Kak Rizal biasanya kalau ngisi adik-adik Kopi Tama yang di Nurul Hidayah Karanyatimnas itu ngambil contoh yang paling simpel ya, yaitu sapi. Sapi itu kan termasuk dari bagian alam semesta tadi. Jadi Kak Rizal tanya gini, sapi itu makannya apa? Sapi itu makannya rumput. Nah, sudah tahu semua. Terus Kak Rizal tanya lagi, minumnya apa? Air. Air apa? Air sembarang. Bisa air sungai, air apa. Nah, terus sapi itu bisa menghasilkan apa? Susu. Wah, luar biasa sekali sapi itu. Nah, terus Kak Rizal tanya, siapa yang menciptakan sapi? Semua pada tahu. Allah jawabannya ya kan. Nah, terus Kak Rizal tanya lagi, adakah manusia di bumi ini yang bisa menciptakan yang semisal seperti sapi? Itu baru contoh kecil, baru contoh satu hewan. Itu salah satu tanda kekuasaan, kebesaran Tuhan. Jadi kita berpikir tentang alam semesta tadi, itu contohnya satu aja, sapi ya. Dan masih banyak lagi sih kalau kita memberikan contoh yang lain. Dari binatang-binatang, semuanya yang ada di dunia ini lah ya. Apalagi sekarang kan zaman modern ya. Ada yang pergi sampai keluar angkasa, meneliti, penelitian sains banyak sekali ya. Dan itu semua pasti ujung-ujungnya pasti mengarah, ternyata yang eh, pencipta ini hebat sekali gitu loh. Nah, membuat kita kagum akan pencipta itu sendiri. Terus memikirkan tentang manusia. Nah, kita adalah satu-satunya makhluk di penghuni bumi ini yang diberi Allah akal untuk berpikir. Terus, tapi kita juga diberi pilihan untuk melakukan yang baik dan yang buruk. Ya. Jadi, terus serta hubungan ketiganya dengan sesuatu yang ada sebelum kehidupan dunia dan yang ada sesudahnya. Nah, jadi kalau kita memikirkan tentang kehidupan ini, tentang alam semesta ini dan manusia itu sendiri, jadi apa sih yang ada sebelum kehidupan dunia ini dan apa yang ada sesudahnya? Itu kita juga pasti bertanya-tanya. Jadi sebelum dunia ini ada, atau bisa Karjal bilang mungkin dari teman-teman semua tahu ya, teori Big Bang. Jadi sebelum adanya Big Bang itu ada apa sih? Pasti itu pertanyaan yang menggelitik ya. Terus pertanyaan yang juga sampai sekarang belum terjawab oleh sains. Nah, terus kalau dari situ eh, itu masih membuat belum menjawab tadi ya pertanyaan tadi, tapi itu setidaknya Kak Rizal kasih clue buat teman-teman, kasih petunjuk tadi itu supaya menjadi bekal buat kita agar kita itu bisa berpikir tentang ketiga hal tadi ya, hidup, alam semesta dan manusia. Oke. Nah, terus selanjutnya Kak Rizal mau mengutip lagi perkataan dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata, ketahuilah bahwa kewajiban pertama bagi seorang mukallaf itu
orang yang eh, orang yang istilahnya akil balik lah ya, orang yang sudah beranjak dewasa. Adalah berpikir dan mencari dalil untuk ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi tugas di sini Imam Syafi'i berkata bahwa kewajiban pertama kita setelah kita beranjak dewasa yaitu berpikir dan mencari dalil. Dalil itu apa kerja? Dalil itu bukti, bukti petunjuk semuanya. Untuk apa mencari apa? Buat apa sih kita berpikir dan mencari petunjuk itu apa? Untuk makrifat kepada Allah Ta'ala. Untuk makrifat itu artinya kalau dalam bahasa Arab itu makrifat itu mengenali Allah Ta'ala. Nah, terus Imam Syafi'i berkata, arti berpikir adalah melakukan penalaran dan perenungan kalbu dalam kondisi orang yang berpikir tersebut dituntut untuk marifat kepada Allah. Nah, jadi seperti yang Kak Rizal tadi katakan, bahwasanya tadi Setaki sudah ngomong soal pemikiran tadi ya. Nah, di sini Imam Syafi'i juga berkata seperti itu. Jadi arti berpikir itu adalah melakukan penalaran dan perenungan kolbu dalam kondisi orang yang berpikir tersebut dituntut untuk marifat kepada Allah. Nah, jadi dari yang Kak Rizal pernah pelajari bahwa kita tuh berpikir tuh ada 3 tahap. Yang pertama berpikir dangkal. Berpikir dangkal tuh seperti kita lihat, oh itu sapi, ya sudah sapi aja gitu loh. Susu, minum susunya, terus kalau nanti kalau bisa dipotong terus diambil lagi, sudah gitu aja, tanpa tanpa mau tahu apa yang ada. Ditelusuri terus ya tentang sapi tadi. Terus yang kedua berpikir mendalam, amik. Berpikir mendalam itu maksudnya seperti ini. Jadi ketika kita melihat suatu benda, suatu objek, kita akan meneliti dari semua informasi yang pernah kita dapat. Kayak tadi Rizal bilang, sapi minumnya air, makannya rumput, keluar susu, warna, pokoknya semuanya kita telah dari informasi yang pernah sebelumnya kita dapat. Nah, terus yang berpikir yang ketiga yaitu adalah berpikir secara mustanir. Berpikir mustanir inilah yang tadi disebutkan oleh Imam Syafi'i. Jadi kondisi orang yang berpikir tersebut dituntut untuk marifat kepada Allah ini adalah maksudnya berpikir secara mustanir. Dan kita tadi berpikir tentang sapi tadi. Sapi itu dari apa tadi, hewan yang makannya rumput, minumnya air, bisa menghasilkan susu, menghasilkan daging untuk dikonsumsi manusia. Terus berpikir apa sih, kekuatan apa sih, hal apa sih yang menciptakan hewan ini di dunia. Bahkan sampai sekarang pun belum ada manusia yang bisa membuat hal yang semisalnya seperti sapi. Nah, pasti kita bertanya-tanya, ini pasti ada yang lebih hebat daripada ini menciptakan ini gitu loh ya. Nah, terus lanjutannya, dengan cara seperti itu ia bisa sampai kepada marifat terhadap hal-hal yang goib dari pengamatannya dengan indera, dan ini merupakan suatu keharusan. Hal ini merupakan suatu kewajiban dalam bidang ushuluddin. Nah, jadi dari yang Karjal jelaskan tadi, dari kaulnya, dari perkataannya Syekh Taki maupun perkataannya Imam Syafi'i, bahwa jika kita ingin menjawab 3 pertanyaan besar tadi, 3 pertanyaan dasar, bahwa kita harus betul-betul memaksimalkan akal kita ya, maksimalkan akal kita, terus memikirkan tentang segalanya. Kita sampai ketemu, oh ini dari mana sih gitu loh, sampai ujung-ujungnya lah, sampai akarnya gitu ya. Ya mungkin sebentar, mungkin ada lagi. Gimana? Ada Ini lagi, Karijal? sebentar. Tadi sudah mengutip 2 perkataan ulama. Ini Kak Rizal mau mengutip lagi nih ayat tentang ayat di Al-Quran yang menyeru kepada manusia, kepada kita semua untuk berpikir mengenai penciptaan langit dan bumi dan segalanya ya. Ini ayat, Kak Rizal bacakan saja ayatnya di surat Al-Jasiyat ayat 3-4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fis samawati wal ardi li ayatil lil mu'minin wa fi khalqikum wa ma
yabuthu min dabbatin ayatul liqaumi yuqinun. Artinya, sesungguhnya pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah untuk orang-orang yang beriman. Dan pada penciptaan kamu dan pada binatang-binatang melata yang bertebaran di muka bumi terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang meyakini. Nah, jadi itu adalah satu ayat yang dimana ayat itu ditujukan kepada kita, supaya kita tuh ini berpikir tentang, oh ternyata tanda-tanda kekuasaan Allah itu, iya ini menciptakan segalanya, menciptakan kita, binatang-binatang. Nah itu terus ada lagi, ntar kayaknya ada lagi satu ayat, benar sih banyak sih ya ayat di Al-Quran Ya, yang betul, betul. membahas, yang membahas soal tanda-tanda kekuasaan Allah tentang penciptaan siang dan malam, ya kan. Coba kita berpikir sama-sama, siang 12 jam, malam 12 jam, seimbang. Nah, coba dibuat gak seimbang itu gimana? Tuh siang lebih banyak, pasti kita kerja lebih banyak, malam lebih sedikit, kita istirahatnya lebih sedikit kan gitu ya. Nah, jadi semua yang ada di dunia ini tuh diciptakan, pasti ada yang menciptakan, tidak mungkin ada dengan sendirinya. Nah, jadi Kak Rizal mau tekankan itu ya, bahwa kita berpikir tadi itu, kita harus berpikir sampai tadi itu ya, bahwasanya segala sesuatu yang ada di dunia ini itu ada yang menciptakan, tidak mungkin ada dengan sendirinya gitu. Mungkin itu dulu Kak Sandy, bisa, nah sambil saya cari-cari dulu ya. Oke. Yang saya garis bawahi Uh-uh. tadi, bagaimana manusia untuk bisa mengetahui tiga pertanyaan mendasar atau tiga pertanyaan besar itu adalah bagaimana kita mau berpikir atau ingin mengetahui tentang apa tadi, alam semesta, kehidupan, dan Iya, manusia itu sendiri. manusia itu sendiri ya berarti. Nah, Ya, yang saya garis bawahi di sini adalah kalau kita harus mengetahui hal tersebut, berarti kan ada komponen-komponen atau hal-hal yang menjadi dasar bagaimana kita bisa memikirkan hal seperti itu. Nah, tapi ini nggak usah dijawab oleh Karijal, karena kalau dijawab, diborong semua sama Karijal. Nanti kita akan bahas di yeah. next pertemuannya di hari Senin itu oleh pemateri yang lain. Tapi yang saya pengen garis bawahi adalah bagaimana kita mengetahui dari sebuah tujuan itu, kita harus tahu nih hal-hal yang menjadi istilahnya apa ya, pendukung untuk kita bisa mengetahui tiga pertanyaan tersebut. Kayak tadi kan tiga pertanyaan tersebut, Kak Rijal bilang harus tahu nih, mengetahui tentang manusia, kehidupan, dan alam semesta. Nah, kalau Iya, ibaratnya ambil benar. contoh, kita pergi sekolah nih. Pergi sekolah itu kan pasti ada tujuannya. Harus ada yang Oh iya, dipikirkan. benar, benar. Kita ngapain datang ke Betul Kak sekolah? Sandy. Kalau kita ambil, kita kerucutkan dalam ruang lingkup sekolah adalah bagaimana kita harus mengetahui pelajaran kita, terus bagaimana kita harus mengetahui situasi sekolah kita, dan bagaimana kita mengetahui dari pelajaran yang kita terima, agar kita itu bisa mendapat istilahnya tiga pertanyaan mendasar tentang sekolah. Nah, ini menarik Betul, sebenarnya. betul. Ada hal-hal yang mungkin Mm-mm. suatu saat itu, bukan suatu saat ya, memang harus wajib bagi manusia agar kita itu bisa memikirkan hal tersebut. Karena tidak mungkin orang berpikir tiba-tiba dapat bangun tidur langsung dapat, wih, kayaknya aku harus ke sana nih. Tidak boleh ditunda, pokoknya harus ke sana. Tapi tidak mau berpikir, dia cuma dapat dari mimpi gitu lah. Yang bisa dibilang Iya, tadi betul. pemikiran apa, dangkal ya, tanpa harus Dangkal tadi Kak Sandy. menganalisa, meneliti, dan sebagainya. Nah, Iya, jadi terima mentahnya adalah ibaratnya oh, kayak gitu. sip, 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 sip. Oke, Nah, terima kasih dari Karijal yang lebih melebarkan penjelasan kita tentang Uqdatul Kubro tadi, tiga pertanyaan besar atau tiga simpul pertanyaan besar atau mendasar bagi manusia yang seharusnya kemarin telah iya. dijelaskan oleh Bang Ari, yaitu dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup, dan akan kemana kita setelah mati, akhirnya dijabarkan lagi lebih besar atau lebih luas lagi oleh Karijal. Untuk kita dapat memahami tersebut, kita harus tahu dulu nih, kita harus mulai berpikir tentang kehidupan, alam semesta, dan manusia itu sendiri. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah bagaimana kita harus bisa memikirkan hal tersebut? Apa yang harus kita lakukan? Nah, itu kan pasti ada komponen atau ada hal yang menjadi alat-alatnya lah untuk kita bisa memikirkan hal tersebut. Iya, betul. Nah, ini mungkin insya Allah akan dibahas di pekan depan oleh pemateri lainnya. Dari Bang Rijal mungkin sekiranya itu tentang bagaimana kita
menggunakan pemikiran kita, bagaimana kita mengolah setiap pertanyaan sehingga kita bisa menjadi tipe-tipe orang yang tadi disebut adalah berpikir secara dangkal, terus apa tadi? Dangkal, Amik, berpikir mendalam atau mendalam, amik dan bahasa Arabnya. oh ya, Dan yang paling cemerlang yang ya, terakhir, mungkin pasti Bang Sandy tahu lah berpikir apa yang ketiga itu. cemerlang ya kan? Berarti dari Kak Rijal tadi itu Ya, memang bagus. Jadi manusia itu harus kita itu pilihan lah. Pilihan kita mau berpikir secara dangkal, mau berpikir secara mendalam atau cemerlang. Kalau dangkal tadi yang dibilang Kak Rijal, lihat sapi ya sudah sapi, minum air susunya, makan dagingnya sudah. Kalau orang mendalam lebih nanya, iya. oh sapi itu bisa kita olah. Ada sapi yang bisa dibagi beberapa kategori yaitu sapi perah, terus sapi Nah, ya bajak betul betul. sawah. Nah kalau orang cemerlang beda lagi. Dia memanfaatkan sapi tersebut tapi dengan nilai-nilai membawa nilai-nilai keagamaan di dalamnya. Nah, ini insya Allah Mm-mm. pekan depan kita akan bahas lagi lebih lanjut bagaimana sih kita bisa mengetahui hal tersebut agar lebih paham lagi bagaimana jati diri seorang muslim, yaitu dari mana asal kita, untuk apa kita hidup, dan akan kemana kita setelah mati. Terima kasih untuk Kak Rijal yang telah meluangkan waktunya di malam hari ini. Walaupun kita hanya on Sama-sama air Kak Sandy. sekitar 10-15 menit, tapi itu berharga. Insya Allah ini sebagai bukti, sebagai hujah Alhamdulillah. kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita mensyiarkan agama Allah walaupun dalam keadaan eh, COVID atau dalam keadaan pandemi seperti ini. Namanya dakwah itu tidak ada Iya, berhenti, tidak ada COVID, kita bisa offline, ada COVID, kita bisa online. Semua fasilitas harus kita gunakan, kembali lagi, mau dibawa kemana, segala aktivitas kita itu tergantung tadi, 3 pertanyaan tadi itu. Dari mana, mau kemana, untuk ya. apa, dan digabungkan dengan bagaimana kita mempengaruhi kehidupan kita di dunia itu sendiri. Nah, mohon maaf jika ada salah kata, baik dari saya atau dari Kak Rijal, yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Semoga semua ini bernilai pahala dan tidak lepas dari keikhlasan kami untuk mensyiarkan agama Islam tanpa ingin merusak Amin, amin ya eh, robbal alamin. merusak apa ya istilahnya, merusak apa ya, dibilang bukan merusak ya, kita tidak pengen Islam itu berhenti di sini saja, kita pengen siar Islam ini terus meluas apalagi ke kalangan para Betul. remaja seperti Ya, Kopi Tama, yaitu komunitas pemuda Islam cinta masjid, yaitu pemudanya harus cinta kepada masjid tanpa kecuali. Oke, oh itu aja iya Kak Sandy, ini ya. Apa? alhamdulillah ya mulai hari ini masjid sudah dibuka Oh ya. di daerah Balikpapan ya. uh, Alhamdulillah. Jadi mungkin eh, teman-teman yang selama ini ragu untuk ke masjid kan, wah nanti diusir, nanti dilarang. Jadi insya Allah mulai hari ini sudah dibuka lagi masjid. Alhamdulillah, tapi tetap harus memperhatikan Alhamdulillah. Iya, protokol-protokol betul betul. yang telah Heeh. diberikan oleh pihak medis ya, bukan pemerintah, karena Iya yang betul. paham di sini adalah pihak medis. Ya, jadi tetap memperhatikan Benar-benar. protokol-protokol yang diberikan oleh pihak medis. Itu aja mungkin dari saya. Dari Kak Rijal ada tambahan? Ya, Cukup? kalau ada salah kata itu dari saya sendiri, dan kalaupun benar itu datang dari Allah. Mungkin itu saja Kak Sandy. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelum saya akhiri, teman-teman, saksikan terus program Kopi Tama, yaitu Jati Diri Seorang Muslim, yang insya Allah akan terus berjalan di hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 20.10. Tank. Kalaupun itu tidak ada masalah, kita akan tank 20.10. Tapi kalau ada masalah, mohon maaf, mohon dimaafkan. Mungkin ada Delay. gangguan teknis ya. Jadi mohon dimaafkan. Dari saya itu aja, sekian. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam My warahmatullahi Masjid. wabarakatuh. My adventure.